Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sama-sama ibu-ibu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya, wabil khusus nikmat Quran, nikmat berquran, nikmat berkumpul dengan orang-orang Quran, nikmat berada di tempat di mana Quran disenandungkan, nikmat di mana dibukakan hati untuk bisa memahami Quran. Masya Allah, nikmat yang Allah sebut 2 kali, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha. Bukan la tuhsuha, bukan tidak bisa menghitungnya, tapi tidak akan pernah mampu kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat berquran yang Allah sebut sebagai khairum mimma yajma'un. Ya. Kemudian sholawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya terkesan tadi dengan perkataan MC ya yang menyebutkan bahwa umur beliau dihabiskan untuk dakwah ini, dan dakwah ini adalah dakwah mengaplikasikan Quran. Ya, sungguh tanpa Quran tak bisa dakwah ya. Dan maksudnya nggak ada gunanya Quran kalau nggak didakwahkan. Ya, Masya Allah. Dan doa tadi, doa yang sama-sama kita baca adalah doa yang dibaca para malaikat saat diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama ciptaan Allah. Ya, sebelumnya malaikat bertanya, sedikit komplain ke Allah, kok bisa-bisanya manusia yang menumpahkan darah, yang suka berselisih, kok bisa-bisanya mau dijadiin khalifah? Apa kata Allah? Wa a'lamu wa ana a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian enggak tahu. Ya, kemudian Adam diajarin apa? Wa 'allamal asma, nama-nama. Sungguh apa yang nanti Allah berikan kepada kita adalah kalimat-kalimat yang tapi kalimat tersebut bisa mengubah hati dan pikiran kita sampai kemudian bisa mengubah langkah kita, mengubah sikap kita, dan akhirnya mengubah hidup kita. Dari apa itu? Dari kalimat. Masya Allah, itulah Quran Allah turunkan kepada kita. Masya Allah. Sampai kemudian ketika Nabi Adam ya disuruh performance sama Allah di depan para malaikat. Sebelumnya malaikat diuji dulu. Coba sebutin. Keluarlah doa tadi dari lisan para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya.
ada saat di mana manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Saat apa? Saat dirinya dipenuhi dengan ilmu, beramal dengan ilmu, maka kedudukannya melebihi malaikat. Itulah yang terjadi pada Nabi kita Adam alaihissalam, ya. Sampai setelah itu kemudian Allah memerintahkan para malaikat semuanya untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa pembedanya? Padahal malaikat nggak pernah maksiat, malaikat nggak pernah membangkang, malaikat nggak pernah tidur dan senantiasa bertasbih, tak pernah bosan. Apa pembedanya? Pembedanya adalah ilmu. Nah maka Masya Allah, pagi ini Allah kasih kita kesempatan untuk menikmati hidangan yang Allah berikan dari ayat-ayat yang telah diturunkannya 1400 tahun yang lalu, dan sekarang sangat relevan dan akan terus relevan, ya. Itulah sebabnya Al-Quran itu menjadi mukjizat sepanjang zaman. Maka terima dulu dengan hati kita bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang tadi saya yakin banget yang tasmi di depan sini tadi tuh, yang tadi tasmi di depan sini tadi, saya yakin banget itu udah lancar banget al-mutaffifin. Mana tadi orang? Mana tadi bunga? Ya udah lancar banget ya Bu. Ya, jangan heran, Quran itu memang dahsyat. Gak ada satupun orang yang bisa sombong dengan kelancaran hafalannya. Ya, Quran itu memang dahsyat. Rasul aja gemetar, Rasul aja keringetan kalau dapat wahyu. Bahkan sampai ketika naik di unta, kaki untanya terjerembab masuk ke dalam pasir. Ya, Quran sesuatu yang dahsyat. Kalau kita melihatnya sekarang dia hanya lembaran-lembaran, tapi turunnya bukan lembaran, turunnya perkataan melalui malaikat Jibril. Ya, bahkan dikatakan di dalam surah Al-Hasyr, jika diturunkan ke gunung itu hancur. Wajar banget. Makanya yang udah kelas tahfiz di sini ngerasain banget. Jangankan ujian tahfiz ya, setoran tahfiz aja gemeteran. Padahal tadi di rumah mah udah lancar begitu ya. Begitu nyampe di depan ustazahnya, ya Allah, kenapa tuh ya? Kenapa tuh ayatnya loncat ya? Gitu ya. Kenapa yang itu kesambung ke sana ya? Ya. Ya, kenapa? Bukan karena kita kurang cerdas, bukan karena kita ingatannya lagi gimana, bukan karena kita kurang fokus, tapi memang karena Quran itu dahsyat. Ya, makin sadari, makin pahami, makin rasakan Quran itu dahsyat, maka insya Allah Allah juga akan memberikan kedahsyatannya kepada kita. Ya, saya memperoleh itu supaya kita memiliki rasa yang berbeda, ya, ketika mentadabburi surah Al-Mutaffifin. Ya, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ya, surah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surah Makkiyah karena banyak ayatnya menunjukkan situasi Makkah. Tapi juga ayat pertamanya menunjukkan pada situasi Madinah saat Nabi awal masuk ke Madinah, ya. Tapi kemudian para ulama tetap mengatakan bahwa ini surah Makkiyah, ya, karena di dalamnya ada muatan yang sangat kuat tentang tauhid, ya. Ciri dari surat Makkiyah itu apa? Kuat tauhidnya, ya. Masya Allah, kita semua sama-sama tahu bahwa Nabi diutus ketika usia 40, kemudian selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Artinya lebih lama di Mekah. Sementara sholat wajib turunnya di Madinah, puasa turunnya di Madinah, jihad turunnya di Madinah, ya, apalagi haji turunnya di Madinah. Semua itu turunnya di Madinah. 13 tahun, jadi ngapain 13 tahun? 13 tahun tauhid. Ya, tauhid. Kenapa? Syariat itu akan disia-siakan kalau keimanan kepada Allahnya belum benar. Ya, syariat itu akan dianggap remeh dan sesuatu yang apa? Yang berat. Kalau apa? Kalau tauhidnya belum beres. Maksudnya berkaca dari
bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah 13 tahun itu tauhid, ya. Maka tauhid itulah yang harus terus diapain? Direvisi, dicakepin, didandanin sampai kita benar-benar apa? Benar-benar yakin betul sama Allah, sama Quran, ya, sama malaikatnya, sama seluruh rukun iman. Ya, terus dicakepin. Maka nanti akan rasa bedanya ketika kita membaca Quran, ketika kita sholat, ketika kita berinfak. Lewat apa? Lewat tauhid yang terus dibenahi. Ya. Oke, kita masuk. Wailul lil mutaffifin. Jadi ceritanya waktu Rasul pertama kali nyampe ke Madinah, Rasul bingung dengan kebiasaan sebagian besar para pedagang Madinah. Jadi kecurangan dalam berdagang udah lumrah banget di Madinah saat itu. Ya, sampai-sampai ada disebutkan namanya Abu Juhainah. Dia tuh punya 2 timbangan. Jadi kalau buat dia timbangannya yang mana? Nanti kalau dia buat jual timbangannya yang mana? Ya. Ya. Padahal timbangan itu sendiri kan sama kanan kiri ya. Benar nggak? Ya. Makanya timbangan itu neraca keadilan ya kan? Karena nama kirinya sama. Ya. Tapi orang-orang curang ya seolah-olah memberikan keadilan, kan itu kayaknya sama tuh ntar, ya kan? Tapi dia melakukan kecurangan. Ya. Ya. Nah, turunlah surah Al-Mutaffifin. Artinya apa? Orang-orang yang curang. Ya. Orang-orang yang curang. Wail. Ada 2 surat yang dimulai dengan kata wail. Wailul lil mutaffifin sama apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wail sendiri mempunyai 2 makna. Yang satu nama salah satu lembah di neraka. Ya. Masuk neraka Wail, mungkin kita pernah dengar. Yang satunya lagi adalah artinya apa? Waihak. Artinya apa? Artinya celaka kamu. Celaka yang nggak ada selamat-selamatnya lah. Isinya tuh kecelakaan semuanya gitu. Jadi segitunya tuh kecamannya, celaannya, label yang Allah berikan ya, sekaligus bentuk balasannya kepada orang-orang yang curang. Udah ada termuat dalam satu kata itu, wail. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Dalam satu kata wail itu apa? Terdapat apa? Nama nerakanya plus apa? Cercaannya, celaannya, ya. Celaka secelaka-celakanya, kira-kira gitu. Ya. Enggak bisa, misalnya apa ya? Kalau nanti di azab tuh enggak bisa ada celah buat keluar dari azab tersebut. Jadi disebutnya wail gitu, ya. Sepenuh-penuhnya gitu, celakanya. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Al-mutaffifin sendiri diartikan orang-orang yang curang, berasal dari kata tatfif. Ya, tatfif. Tatfif sendiri artinya bisa mengurangi, ya. Dan ada lagi satu artinya remeh atau apa ya? Sepele. Kenapa? Karena orang kalau curang itu enggak kayak orang ngerampok atau orang mencuri. Kalau orang ngerampok, curi ya misalnya 100.000, ya dia ngambil 100.000-100.000-nya, masa 1.000, ya kan? Tapi kalau orang curang, dia sebenarnya remeh yang dia ambil itu, ya 100.000, dia ngambilnya berapa? 300 rupiah, benar? Iya, lah kalau 50.000 nggak ada orang yang mau beli sama dia, benar? Ya, kecurangan dia itu remeh, ya dikit. Karena itulah sebagian orang menganggap bahwa nggak apa-apa lah segitu doang, tuh, ya, nggak apa-apa lah segitu doang. Dan apa? Maksudnya segitu doang mah
sedikit orang yang menyadari gitu ya. Benar ya, kalau 300 rupiah, apalagi 160 rupiah, apalagi 50 rupiah dibanding 100 ribu. Ya, misalnya susu 1 kaleng isinya 1000 gram, dikuranginnya berapa? 5 gram, kan saru, benar nggak? Ya, tapi itu sengaja. Makanya at-tatfif itu artinya salah satunya itu adalah apa? Remeh, ya. Nah, ya, wailul lil mutaffifin. Terus sekarang yang dimaksud curang itu yang gimana? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Giliran, ini saya pakai bahasa kita sehari-hari aja ya. Giliran dia beli, dia maunya dipenuhi. Ya. Beli jeruk. Bang, cobain dulu ya bang, kalau manis beli, kalau enggak jadi, oke? Kata bangnya iyalah nggak apa-apa, cobain aja. Nah, di situ ya udah bang, 1 kilo. Dipilihnya yang dicarinya yang gede-gede, yang cakep-cakep. Udah penuh 1 kilo. Terus bilang, tambahin deh bang. Ya, tambahin apa bang? Dikit dong. Apa cirinya? Kalau beli, ya, mintanya dipenuhi. Yastaufun, dari kata-kata wafa, memenuhi janji. Maunya dipenuhi, maunya dicukupin. Anget-angetan lagi. Dia bang itu bahkan kecil-kecil, tomatnya tambahin bang. Lagi murah juga tomat bang, gitu ya. Ya, dah. Tapi giliran jual apa? Dikurangi. Nah, aslinya mah 1 juta, dibilangnya apa? 900.000, gimana? 999.000. Psikologis orang yang nggak ngerti, dia bilang nggak nyampe 1 juta, padahal itu mah 1 juta. 1 juta itu mah, kamu harus ngeluarin dari 1 juta itu segitu, jangan bilang 900, ya. Ya, itu psikologis. Tapi ada yang benar-benar nyata. Misalnya zaman dulu nih, takaran beras yang 1 liter itu ditaruh inseng yang tipis banget di dalamnya. Ya, saya kan tipis banget tuh, tapi diukurin di apa tuh namanya, seukuran apa wadah literan itu, terus ditaruh di dalamnya biar nggak kelihatan, atau ditaruh di bawahnya atau apalah, pokoknya diganjel biar ya tadi itu at-tatfif. Dia sebenarnya remeh, dikit doang, tapi terus menerus kecurangan itu dilakukan. Ya, wailul lil mutaffifin. Giliran beli maunya banyak ditambahin, giliran jual maunya murah, ya. Padahal cabai mah lagi murah, dia bilang ini mah belum, ini harganya lagi naik, ya. Atau gini, kalau mahal bilang-bilang gitu kan, ya lagi mahal. Giliran murah, giliran turun, diem bae, harganya masih harga kayak kemarin, ya. Nah, hati-hati tuh, ya, hati-hati. Kemudian apakah al-mutaffifin itu hanya berlaku untuk para pedagang, atau apakah al-mutaffifin itu hanya terjadi untuk muamalah? Enggak sama sekali. Al-mutaffifin itu berlaku di semua aspek kehidupan. Ya, kalau kita mau anak kita ngajinya rajin, yuk yang orang tua rajin duluan ngajinya. Ya, kalau mau anak perempuan kita malunya tinggi, yuk kita yang ibunya tingkatin dulu rasa malunya. Ya, pokoknya apa yang kamu pengenkan dari orang lain, ya kamu kayak gitu dulu. Tadi wa idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau ke orang maunya omongannya diturutin, tapi kalau dia ke orang, ya, jadi bahwa al-mutaffifin berlaku pada semua aspek kehidupan, ya. Ya. Jam kerja diakal-akalin, tapi bonus nggak mau dikurangi, ya. Apalagi misalnya banyak maunya dihargain, tapi kurang menghargai. Maunya orang jaga lisan sama dia, tapi dia nggak jaga lisan sama orang. Maunya dia, nah pokoknya begitulah, dan selanjutnya.
Sungguh ini sesuatu yang menjadi, lagi-lagi ya, ayat Quran itu turun untuk siapa? Untuk linnas, untuk manusia seluruhnya, untuk orang yang sudah baik, untuk orang yang belum baik, untuk orang yang mau baik. Al-Quran itu turun untuk semuanya, termasuk ayat ini. Ketika kita mendengar ayat ini, mengkaji ayat ini, Allahu Akbar, mana bagian yang aku masih mutaffifin? Ya, gak usah buru-buru nunjuk orang, gak usah. Kita juga belum tentu selamat. Ya. Mungkin ada aspek-aspek yang kita masih curang. Mungkin sama anak kita, mungkin sama saudara kita, mungkin sama teman halakoh kita. Ya, misalnya guru, kalau si Ano salah 3 kali nggak dimarahin, karena tetangga dekat rumah nggak enak ntar kalau nggak baikan. Yang Eno karena rumahnya jauh nggak terlalu kenal, nah kurang dihitungkan perasaannya. Nah itu juga hati-hati. Ya, hati-hati. Pokoknya ayat ini mengenai kita semuanya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dari mana sih akar perbuatan ini? Kenapa sih ada orang yang berani banget begitu? Kenapa sih ada orang yang berani banget terus-menerus melakukan kecurangan? Ya. Apa katanya? Ayat berikutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, tidakkah mereka mengira bahwa mereka nanti itu akan dibangkitkan? Ya, akar perbuatan tersebut, ya, akar perbuatan buruk tersebut adalah ketidakyakinan terhadap adanya hari kebangkitan. Ya, nggak yakin, nggak percaya bahwa nanti itu amalnya semuanya akan ditampakkan, nggak percaya bahwa nanti itu semuanya ada catatannya, nggak percaya. Ya, nggak percaya bahwa nanti itu semua ada balasannya, nggak percaya. Orang yang percayanya 60% aja atau 70% itu yazunnu, bukan yuqinun. Kalau yuqinun yakin kita belum bisa yakin sampai nanti beneran kita nerima kitab kita. Ya, makanya di Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan sih kita beribadah kepada Allah itu? Sampai al-yaqin itu datang ke kamu. Yakin pertama itu apa? Yakin pertama itu malaikat Israil. Jadi sampai kapan kita beribadah kepada Allah itu? Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin pertama malaikat Israil datang. Oke, kita lanjutkan. Kita tuh dikatakan di ayat tersebut bukan yuqinun, bukan yakin, tapi yazunnu. Kenapa? Karena memang belum yakin. Maksudnya karena belum melihat dengan mata kepala sendiri. Hisab itu masih nanti. Maka dikatakan apa? Menyangka dulu, mengira dulu. Tapi mengiranya udah penuh dengan yakin. Ya. Orang yang imannya baik sudah yakin sebelum melihat. Kita lihat Allah enggak? Enggak, tapi kita yakin kan Allah ada. Ya. Kita lihat malaikat enggak? Enggak, tapi kita yakin kan malaikat ada. Ya. Jadi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu dia akar masalahnya. Ya, seberapa keyakinan kita terhadap kebangkitan kita kembali nanti, itulah yang menjadi barometer untuk kita tidak berlaku curang, untuk kita tidak tergolong orang-orang yang curang. Kadang misalnya dalam satu lembaga, dalam satu organisasi atau apa, bisa jadi kita orang yang paling pintar sendiri ya. Maksudnya apa duluan tahu. Jadi kesempatan untuk bisa ngakalin yang lainnya itu ada. Dan bisa jadi orang nggak tahu. Apalagi kayak sekarang ya, ada yang maksudnya kemampuan teknologinya jauh melebihi orang yang lainnya. Ya kan gampang banget itu dia kalau mau ngakalin orang. Ya. Bagaimana supaya dia nggak curang? Dia nggak akalin orang walaupun dia bisa dan orang lain nggak tahu. Bagaimana? Dia yakin akan adanya hari berbangkit. Karena kalau nggak yakin, ya udah kejadian lah. Ya,
kejadian. Kemudian apa katanya ayat selanjutnya? Liyaumin azim. Liyaumin azim. Al-azim adalah salah satu nama dari Asmaul Husna. Ya, betapa agungnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya, ya. Kata azim buat itu. Nah, ini disandingkan dengan hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat banget. Ya, dahsyat banget. Sampai nanti ada yang keringatnya setengah telinganya. Ya. Keringatnya dari kaki sampai ke setengah telinganya ini keringat. Segitu dahsyatnya hari itu. Segitu dahsyatnya hari itu. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari-hari ini setiap sholat, bahkan di luar sholat kita baca Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Itu dia. Apa tadi ayatnya? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mahkamah kubra. Ya, penghakiman yang dahsyat. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Masya Allah. Enggak ada lagi yang bisa curang, enggak ada lagi yang bisa ngakalin, enggak ada lagi yang bisa ngeles, enggak ada lagi yang bisa alibi sana sini begini begono, enggak ada. Makanya dibilang apa? Liyaumin azim. Enggak bisa minta tolong siapapun dan enggak ditolong sama siapapun saat itu. Liyaumin azim. Yaumin azim. Sampai seorang ibu yang menyusui melemparkan anak yang sedang disusuinya. Sampai wanita-wanita yang sedang hamil keguguran semuanya. Ya. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzatin hamlan hamlaha. Ya. Setiap ibu yang menyusui itu dilemparkan bayinya. Sekarang enggak ada. Kalaupun ada yang dibuang di tong sampah itu belum dia susuin. Kalau dia disusuin dia disayang. Enggak ada yang habis nyusu terus dilempar tuh, enggak ada. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Itu terjadinya hari kiamat. Semua orang hamil keguguran saking dahsyatnya hari itu. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya. Kemudian dikatakan apa? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya. Fujjar, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Ya, kafir, munafik, fasik. Ya, kafir, munafik, fasik. Orang tuh 3 golongan aja. Ya, apa? Ya, kafir ini udah jelas-jelas nggak iman sama ayat Allah, nggak Islam dan segala macam. Ada dia nggak ke sono, nggak ke sini, sebentar ke sono, sebentar ke sini, munafik. Ketemu orang beriman, iya, ya. Ketemu orang kafir yang pengusaha gede, ya. Nah ada lagi fasik, dia muslim, tapi terus menerus berkubang berlumur dosa. Fasik. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kitab orang-orang tersebut ada di sijjin. Sijjin, para ulama mengatakan ada beberapa arti. Yang satunya adalah catatan semua amal buruk seseorang, ya. Seseorang itu dipastikan dari 3 golongan tersebut, termasuk di dalamnya setan dan jin. Jadi kitab amalan keburukan, ya, yang dilakukan setan, ya kan semua amal buruk itu perbuatannya setan. Ya. Setan itu kan minal jinnati wan nas. Ya. Nah itu ada di sijjin. Jadi nggak ada cakep-cakepnya tuh di situ, nggak ada. Ya kalau kita ngerjain soal gitu,
ada yang benar, ada yang salah. Kalau ini enggak, ini jelek semuanya, ya. Itulah catatan yang ada di dalam sijjin. Kemudian sijjin sendiri itu artinya penjara. Kalau kita biasa bilang ini ya, apa sih? Maksudnya penjara dalam bahasa Arabku ya. Dia lagi di penjara gitu ya. Sijjin, ya di dalam penjara. Tapi yang dimaksud di situ adalah tempat yang sempit. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Ya. Ada 7 lapis bumi dan dia lapisan yang paling bawah, keraknya banget. Dan itu sempit banget, menunjukkan betapa hinanya, ya, betapa hinanya orang-orang yang terus berlumur dosa tersebut. Betapa hinanya kekufuran, kekafiran. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahu nggak sijjin itu apa? Ya, tadi yang barusan kita bahas. Ya. Kemudian apa? Kitabun marqum. Jangan kira bakal ketukar catatannya. Nggak ada, ya. Kalau dulu kita ujiannya masih manual ya Bu ya, belum ada barcode-barcodean segala macam. Kadang-kadang gurunya masih salah ya. Salah ngasih nilai. Jawaban siapa dimasukin rapotnya siapa gitu ya. Nanti nggak ada Bu. Kitabun marqum. Semuanya ada nomornya. Si anu. Kitabun marqum. Itu kitab yang paling lengkap. Ya, karena bukan cuma perkataan, tapi juga perbuatan. Kita nggak selalu perbuatan buruk itu perkataan kan? Ya, bisa orang diam tapi melakukan perbuatan buruk kan? Nah, itu kitab isinya semuanya lengkap. Sampai di surah Al-Kahfi keheranan mereka itu diabadikan oleh Allah. Ya, makanya kita kalau baca Quran apa? Kita tuh dapat bocoran hari kiamat tuh ntar kayak gimana sih? Keadaannya kayak gimana sih? Dapat bocorannya. Ya. Disebutkan apa di dalam surah Al-Kahfi? Yaquluna ya laitana. Apa tuh? Ayo yang belakang tuh. Zahra Kafitri. Gimana? Yang itu ya wailatana ma li hadzal kitab. Katanya, aduh celaka kami. Ini buku apaan nih kok semuanya ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil yang gede semuanya ada. Astagfirullahaladzim. Ngupil aja ada catatannya. Ya, sehari kita berapa kali ke kamar mandi kita aja lupa. Ada catatannya. Astagfirullahaladzim. Yang 3 kali baca doa katanya, yang 4 kali enggak. Apa katanya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil gede semua ada catatannya. Heran tuh sampean mereka. Ini kok bisa kayak begini? Astagfirullahaladzim. Kitabun marqum. Selanjutnya apa Bu? Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ayat ini ada banyak diulang di surah Al-Mursalat ya. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Neraka wail atau celaka besar orang-orang yang mendustakan. Apa sih yang didustakan? Kedustaan apa yang membawa pada kecelakaan besar? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Celaka. Orang-orang yang enggak percaya hari pembalasan itu celaka. Wailul yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Sekarang Allah kasih tahu cirinya. Siapa sih orang yang enggak percaya sama adanya hari pembalasan? Siapa dia? Mu'tad, satu mu'tad, kedua asim. Mu'tad itu apa? Melampaui batas. Cirinya tuh melampaui batas. Sombong, ya.
pelit kebangetan. Nah, kemudian apa? Asim. Dikatakan di dalam tafsir, asim itu artinya orang yang berbuat dosa sampai udah nggak sadar lagi kalau itu dosa. Ya. Jadi disebutnya isim mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bersangatan. Artinya apa? Dosa gitu. Jadi mu'tadin, asim. Orang dua kriteria tersebut yang membuat orang gak percaya sama adanya hari pembalasan. Na'udzubillah min dzalik. Korelasinya apa sih? Korelasinya adalah di hadis dikatakan setiap kali manusia berbuat dosa, maka ada nuktoh, ada titik hitam di dalam hatinya. Dia bikin dosa lagi gitu. Sampai kalau dia berdosa terus, maka hatinya itu jadi hitam semuanya. Kalau udah hitam semuanya, maka cahaya Allah enggak terlihat. Bukan cahaya Allah itu enggak ada, bukan ayat Allah itu enggak nyata, bukan mukjizat Allah itu udah berhenti, tapi hatinya yang sudah hitam pekat dan terhalang dari cahaya Allah. Na'udzubillah. Apa tadi lanjutannya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Orang-orang tersebut kalau dibacakan ayat-ayat Allah bilangnya apa? Dongeng. Oh itu sama tuh kayak yang diceritain dia dulu. Oh iya. Ya. Sekedar begitu doang. Berbeda halnya dengan orang beriman. Orang beriman kalau dengar ayat Allah gimana katanya? Wajilat qulubuhum. Ya, wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat yang lainnya talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kalau dengar ayat Allah dibaca, yang pertama tuh merinding bulunya. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan merinding bulunya karena takutnya kepada Tuhan mereka. Setelah merinding baru apa? Talinu juluduhum. Lembut kulitnya lembut. Talinu juluduhum, baru hatinya. Wa qulubuhum, dan hati mereka ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Itu orang beriman. Ya. Jadi jangan suka biasa aja gitu. Sampai ulama bilang apa, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dulu lah. Terus habis itu minta sama Allah biar beneran nangisnya, jangan pura-pura terus gitu. Ya. Karena itu memang pertanda bahwa orang beriman itu kalau dengar ayat Allah apa? Bergetar hatinya. Ya. Jangan sampai datar-datar aja. Ya. Ayat Allah tentu tidak sama dengan pendapat para pakar. Ya. Dengan teori-teori yang ada, walaupun teori itu digandrungi, walaupun teori itu viral. Ya. Apa ayat selanjutnya, Bu? Nah, kenapa sih mereka segitu nggak percayanya sama ayat Allah? Kenapa? Masalahnya tadi bukan ayatnya yang nggak nyata, bukan contohnya yang kurang jelas, tapi sekali-kali enggak. Bukan karena begitu. Sebenarnya apa? Balrona ala qulubihim. Ron. Ada yang mengartikan ron itu arroin, artinya karat. Hatinya udah dipenuhi karat. Hatinya tuh berkarat. Karat. Besi itu kalau udah karatan semua gimana, Bu? Ya, nggak bisa dipakai kan? Ya. Dan ada yang lebih parah daripada karat, yaitu apa? Toba. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah halaman ke-3. Toba Allah, khatamallahu ya. Toba Allah ala qulubihim itu bukan Al-Baqarah ya. Kalau toba itu udah dikunci mati sama Allah hatinya. Jadi bukan karena mukjizatnya yang kurang keren,
tapi karena hatinya yang udah dikunci oleh Allah. Na'udzubillah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah. Yaksibun itu bisa diartikan bekerja, bisa diartikan beramal, berjuang, berupaya. Ya, dan itu menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Bahwa orang-orang tersebut selalu senantiasa melakukan perbuatan yang membuat hatinya makin hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ kita suruh diam sebentar kan hukum bacaannya? Ya enggak? Diam bentar tuh. Kalla bal. Diam bentar. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Ya Allah, na'udzubillah. Kemudian apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ada yang lebih dahsyat lagi hukuman Allah. Kalau rona ala qulubihim itu di dunia, bahwa mereka nggak bisa menangkap ayat-ayat Allah yang segitu jelasnya, bahwa mereka tidak tersinari oleh sinar Allah yang segitu terangnya. Lamahjubun itu di akhirat. Mereka dihijabin, mereka mahjub, mereka terhalang dari melihat nikmatnya bertemu dengan Allah. Ya, nikmatnya bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling nikmat di akhirat nanti itu adalah ketika orang-orang beriman bertemu dengan Rabb-nya, memandang wajah Rabb-nya. Ila rabbiha nadhirah. Ya, di surah Al-Qiyamah dikatakan wujuhi yawma idzin nadhirah. Wajahnya berseri-seri. Berseri-seri. Di situ berseri-seri dikatakan bukan karena masuk surga, tapi karena melihat Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah. Bisa melihat wajah Tuhannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu mungkin anaknya banyak yang di pondok ya. Anak kalau ketemu kita di pondok gimana Bu? Apalagi kalau 3 bulan belum ketemu ya. Ya, gimana senangnya Bu? Senang, lebih senang daripada makanan yang paling nikmat, bener kan? Ya. Ibunya apalagi kalau anaknya aja segitu senangnya, apalagi ibu ya. Nah, melihat wajah Allah enggak terhingga Bu rasa nikmatnya. Ya, puncak nikmat itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan itu para pendosa terhalang, mahjubun kata Allah. Mahjubun. Di dalam surah Yunus, Ibu silakan buka. Ayat ke-26. Ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat 26 surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang terus berbuat baik, yang ihsan. Ya, yang ihsan. Apa katanya? Al-husna. Dikasih al-husna. Al-husna itu apa? Al-husna itu al-jannah. Surga. Dan bukan cuma itu katanya, tapi juga dikasih apa? Waziyadah. Dan tambahan. Inilah dia apa? Ila rabbiha nadhir. Melihat kepada Rabb-nya. Masya Allah. Siapa-siapa yang nggak kenal Quran di sini aja Quran yang jelas begini, udah dalam bentuk buku nggak kenal,
di akhirat apalah lagi. Siapa yang di sini nggak kepengen ketemu Allah, maka Allah pun nggak kepengen ketemu dia. Siapa-siapa yang di sini nggak pernah merindukan Allah, Allah pun nggak akan pernah merindukan dia. Siapa-siapa yang di sini buta dengan ayat-ayat Allah, maka di akhirat pun dia akan buta. Siapa-siapa di sini yang jalannya nggak jelas, nanti juga di sana jalannya nggak jelas juga. Ya. Dikatakan di dalam surat apa ya itu ya? Wa huwa fil akhirati a'ma. Ya, di dunia buta dan di akhirat nanti dia buta juga. Wa huwa fil akhirati a'ma, dan dia nanti itu di akhirat buta. Maka kita lihat diri kita. Jadi sebenarnya ya Ibu ya, Ibu-ibu semuanya, sadarkan diri kita bahwa hidup kita tuh nggak pernah berakhir, Bu. Hidup kita nggak pernah berakhir. Salah kalau kita bilang hidupnya sudah berakhir, enggak. Kita hanya pindah saja dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Kalau kamu mau stasiun berikutnya kamu lebih enak, yuk bikin, perjuangkan untuk keenakan di sana. Semua fasilitas di sana untuk mendapatkannya udah dikasih bocorannya. Kamu mau yang mana? Mau lewat pintu puasa kayak begini, mau lewat pintu sedekah kayak begini, mau lewat pintu Quran kayak begini. Semua udah dikasih bocorannya bahwa hidup kita nggak pernah berakhir. Salah kalau kita bilang apa? Hidup kita berakhir. Kita hanya pindah dari stasiun dunia nanti ke stasiun kubur, lanjut lagi ke stasiun akhirat, dan hidup itu selama-lamanya, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka apa yang kita ingin peroleh di sana, Allah bilang apa? Ya udah perjuangin di dunia. Ya, ada sindiran Allah yang luar biasa dalam surah An-Najm. Kadang kalau baca itu suka malu gitu. Ya. Kalau ditanya, mau nggak masuk surga? Pasti jawabnya mau. Tapi kalau dibilang lagi, kok kamu kayak nggak ngaca ya? Kamu usahanya segitu tapi masuk surga. Malu. Dalam 2 kali disindir dalam surah An-Najm itu apa katanya? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah balasan untuk manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Ya kalau kamu usahanya 6, masa kamu mau dapat 60? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada yang diperoleh oleh manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan. Ya. Itulah nanti yang akan kita panen di sana. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwa sesungguhnya segala perjuangannya nanti itu akan ditampakkan. Ya. Maka itu kenapa dikatakan di dalam surah Al-Qiyamah apa? Ada di situ jiwa-jiwa yang menyesal. An-nafsul lawwamah. Apakah jiwa-jiwa yang menyesal itu hanya dialami oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang berdosa? Enggak. Orang-orang beriman pun menyesal. Kenapa? Karena ada yang bisa mendapatkan yang terbaik tapi cuma berjuang untuk yang baik. Ada bisa melakukan yang baik tapi ngelakuinnya yang mubah-mubah doang. Ya, menyesal. Bisa memberi yang terbaik tapi berinya, bisa ngasih yang bagusan tapi ngasihnya yang sedang-sedang aja. Itu aja menyesal. Itu aja menyesal. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Ya, itu dulu yang lu pada enggak percaya gitu ya. Itu dulu enggak pada percaya tuh itu. Nah, gitu ya.
Ya. Udah sampai di ayat 17 ya? Benar? Ya. Sebelumnya saya ingin bacakan ada hadis terkait dengan kecurangan. Jadi semua yang Allah larang, ya, semua, saya ulangi lagi, semua yang Allah larang itu adalah untuk kebaikan kita. Bukan serta-merta misalnya begini, ya iyalah kalau orang curang ya dibilangin, kan rugi itu orang yang dicurangin. Bukan serta-merta begitu. Bukan serta-merta begitu. Bahkan oleh si pelaku kecurangan, ya, bahwa kecurangan itu sudah memberikan dampak yang buruk, bahkan sangat buruk sejak di dunia. Bukan nunggu nanti liyaumin azim, bukan. Di dunia udah dikasih. Apa itu dikatakan nih? 5 perkara dengan 5 perkara. Khamsun bi khamsin. 5 perkara dengan 5 perkara. Tidaklah suatu kaum melanggar perjanjian melainkan musuh mereka akan menguasai mereka. Nih, lihatin. Jadi melanggar perjanjian itu curang nggak? Curang. Katanya kalau udah melanggar perjanjian, musuh akan menguasai. Di mana tuh? Di mana tuh? Di dunia, ya kan? Efeknya di dunia udah. Buat siapa? Buat yang curang, bukan dicurangin. Na'udzubillah. Makanya indahnya Islam. Bahkan pengkhianatan itu tidak boleh terjadi sekalipun terhadap musuh. Haram. Ya. Kenapa? Karena kalau kita udah khianat juga, apa bedanya kita sama dia dong? Ya, dari mana pertolongan Allah mau turun kalau kitanya juga khianat? Maka orang beriman itu, ya dia udah takut duluan dengan ancaman Allah, jadi dia nggak perlu lagi ancaman-ancaman manusia, benar nggak? Ya. Kalau manusia masih dia bisa akalin, masih bisa dia. Kemudian selanjutnya, dan tidaklah suatu kaum itu berhukum dengan selain hukum Allah, melainkan kefakiran akan merajalela. Nah, jadi kita cek tuh, kalau kesusahan-kesusahan ini ternyata, ya, ternyata karena tidak berhukum kepada Allah. Jadi jangan begini nih, dalilnya jangan begini. Ya tapi kan Indonesia bukan negara Islam, tapi kan syariat belum tegak di sini. Apa kata para ulama? Tegakkan Islam di hatimu, tegakkan syariat di hatimu, insya Allah Islam akan tegak di bumimu. Ya. Kalau setiap dari pribadi kita berusaha mengamalkan Islam semaksimal mungkin, insya Allah utuh itu akan Allah berikan. Ya. Jadi jangan jadi alasan bahwa ini kan bukan negara Islam, ini kan bukan. Ya, nanti kefakiran itu nggak Allah cabut dari kita. Alhamdulillah. Selanjutnya, dan tidaklah muncul di kalangan mereka kekejian, melainkan kematian akan merajalela. Nih Bu, sekarang kita sering banget dengar orang mati mendadak kan ya Bu ya? Ya, di sini dikatakan fahisyah. Kalau fahisyah itu di mana-mana. Nih, wala dhahara fihim al-fahisyah illa fasya fihim al-maut. Fahisyah itu apa sih? Maaf ya, pacaran tuh fahisyah. Ya. Pacaran tuh fahisyah. Nonton porno fahisyah. Ngelihat yang bukan haknya fahisyah. Apalah lagi berzina. Udah jelas lah. Kan ayatnya wala taqrabuz zina. Ya. Maka semakin banyak fahisyah, kematian semakin merajalela. Banyak orang mati mendadak. Nggak sakit nggak apa mati, nggak sakit nggak apa mati. Ya. Itu pertanda apa? Fahisyahnya banyak. Na'udzubillah. Makanya maksudnya itu tuh nggak nunggu di akhirat kok, nggak nunggu di akhirat. Dan nggak ada satupun dari kita yang kata Allah gini, kamu mah tenang-tenang aja, kamu nggak bakal kena yang ini, nggak ada. Ya, ayat ini memperingatkan kita semuanya. Nggak ada yang udah Allah garansi akan terbebas. Kalau Nabi kan digaransi, ya, ya'simuka, Allah tuh menjagamu. Selanjutnya,
Tidaklah mereka curang dalam takaran, melainkan tumbuhan tidak akan tumbuh selama bertahun-tahun. Ya, panen-panen yang gagal sampai kita kedelai mesti impor terus, apaan semua mesti impor terus, padahal tanah kita banyak, hutan kita banyak, ya gagal panen segala macam. Nah itu bilang. Makanya kalau kita nggak baca Quran, kalau kita nggak buka hadis, kita hanya mengikuti logika kita. Maksudnya misalnya kita susah, kita pikir karena usaha kita yang nggak jalan, akhirnya kita pontang-panting membenahi usaha kita, nggak kunjung bener juga, karena bukan dari situ masalahnya. Kalau kita nggak buka Quran, kalau kita nggak baca hadis, kita nggak nemu tuh, nggak tahu tuh bahwa korsletnya tuh ada di sini gitu. Nah kalau korsletnya aja nggak ketemu, gimana ngebenahinnya? Akhirnya terus menerus dalam kesusahan yang sama. Ya. Kemudian dan tidaklah mereka enggan membayar zakat, melainkan hujan tidak akan turun kepada mereka. Ini udah mulai musim panas nih. Ayo yang udah harus ngeluarin zakat, yuk. Ya, salah satu ciri hujan nggak turun-turun itu adalah keengganan membayar zakat. Makanya lagi-lagi kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, dikirain apa? Ya ini emang lagi musim panas. Ya, ini emang katanya begini itu ya. Kita lebih apa? Iman sama pendapat para ahli. Iya katanya dari bulan sekian sampai bulan sekian panasnya. Kita iman sampai apa? Ya, astagfirullah. Padahal kata Allah apa? Nah. Kemudian ada hadis yang dahsyat juga dari Rasulullah SAW tentang bagaimana beratnya kecurangan itu. Kata Rasul apa? Barang siapa yang curang maka dia tidak tergolong golongan kami. Nanti Nabi nggak mau akui dia sebagai umat. Na'udzubillah. Ya, kata Nabi apa? Bukan golongan kami. Itu ya tadi 1 sampai 17 bagian yang dalam tanda kutip buruk, yang harus sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar kita dijauhkan. Karena sebenarnya lagi-lagi hidayah Allah lah yang membuat hati kita ini ringan untuk meninggalkan keburukan-keburukan kita. Ya, pun hati kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan itu Allah gitu ya. Dalam surah An-Nur Allah bilang apa? Ma zaka minkum min ahadin abada. Ya, kalian tuh kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, nggak ada satu pun, nggak ada seorang pun yang bisa bersih selama-lamanya. Ya Allah, nggak ada satu pun, nggak ada. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah membersihkan orang-orang yang Dia kehendaki. Maka kita minta, ya Allah golongkan aku ke dalamnya ya Allah. Orang-orang yang Engkau telah dibersihkan hatinya, dibersihkan niatnya, dibersihkan pandangannya, bahkan dibersihkan makanannya, dibersihkan. Ya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, masya Allah. Udah berapa menit nih saya? Masih ada? Sampai 10? Sampai 10. Bagian yang kedua kebalikannya ya. Kebalikannya. Quran itu seimbang. Quran itu basyira wa nadhira. Berita gembira juga ancaman. Ya. Quran itu apa lagi? Ya, surga, neraka, langit, bumi, malam, siang, ya. Quran itu seimbang. Setelah tadi berbicara hal-hal yang sangat-sangat mengerikan, sekarang kita dihibur oleh Allah. Ya. Kalla, selanjutnya apa? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illin, abror. Abror itu manusia yang banyak kebaikannya. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, apa sebutannya?
mabrur ya, orang yang banyak kebaikannya. Makanya kalau pulang haji jangan berkurang kebaikannya. Ya, mabrur itu artinya orang yang penuh dengan kebaikan, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi gitu. Ya, mabrur. Kalla inna kitabal abrori lafi 'illiyyin. Oh ya, saya tadi terkait dengan pedagang, Masya Allah. Karena memang jadi pedagang yang jujur itu harus diperjuangkan, bukan nggak mungkin ya, harus diperjuangkan. Ada kisah zamannya Imam Hanafi, Imam 4 mazhab, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kaya, beliau saudagar, usahanya itu jual kain. Ya, kayak mungkin kalau di sini sekarang kayak Bombay Tekstil tuh ya, yang ada di Majesty yang mewah gitu ya. Ya. Satu waktu sebelum dijual itu kan pedagang biasa ngecek ya, misalnya jumlah model ini berapa ya, yang ini oke apa enggak nih gitu. Kadang kan walaupun kita pesennya bahannya oke, ternyata masih ada capnya lah, atau di tengah-tengah ada apa gitu ya. Nah, adalah mungkin kayak satu roll apa gitu yang tidak sesuai dengan kualitas, misalnya apa ya, bahan yang sekarang lagi ini tuh apa ya, micin tuh apa namanya, silk ya, apa ya yang suka dipakai kondangan sekarang, oke lah ya, udah lupa saya. Pokoknya silk gitu ya, yang licin banget gitu. Nah, misalnya bahannya itu harusnya kualitasnya segitu. Nah, kalau kualitasnya segitu, harganya segitu. Nah, dapatlah pas dicek ada nih satu gulung yang secara kualitas nggak sama dengan yang lainnya. Terus kata Imam Hanafi kepada yang jaga toko nih, dia bilang, yang ini maksudnya jangan dijual harga itu ya, gitu ya. Jadi bahkan kalau nggak ngerti ya, apa jangan dijual dulu apa gimana, pokoknya yang ini pisahin gitu, yang ini pisahin. Terus berapa waktu kemudian datang pembeli, entah karena warna cocok apa segala, kadang-kadang kan gitu ya ibu-ibu ya. Tapi saya warnanya suka, nggak apa-apa lah, ada cacatnya dikit juga gitu ya misalnya. Ya. Nah, akhirnya terjuallah kain itu dengan harga yang sama, dengan kualitas yang seharusnya. Satu waktu Imam Hanafi datang, ngecek, nyari itu kain mana. Terus ternyata nggak ada. Itu kain yang itu kemarin mana? Terus bilangnya udah laku dengan harga yang bagus. Terus dalilnya apa katanya? Ini antarodin kok katanya ya. Di juz 5 ada syarat jual beli itu apa? Saling ridho. Ini antarodin kok katanya. Makanya maksudnya ya harganya bagus gitu. Apa kata Imam Hanafi? Iya, dia ridho karena kamu nggak jelaskan sepenuhnya. Jadi tidak menjelaskan sepenuhnya itu juga bentuk kecurangan. Tadi ya terserah dia, kalau dia nggak lihat mah, orang tadi mah udah dijembrengin. Nah tuh, itu kecurangan. Orang terang-terang kok tadi dia lihat, ya itu masalah dia sendiri lah. Nah itu kecurangan. Ya, maka Masya Allah, sampai pedagang yang jujur itu nanti bersama para nabi dan as-siddiqin. Masya Allah. Disebutnya apa? Tajirun mabrurun. Sama dengan gelar haji, sama dengan gelar haji dan umroh. Karena memang segitunya godaannya segitunya. Ya Allah, mana untungnya cuma semeter, yang semeter lagi rusak pula, gitu ya. Allahu Akbar. Ya, ingatlah orang beriman itu untungnya di akhirat pasti beruntung. Di dunia pun pasti beruntung. Tadi kan kita udah tahu tuh, ya. Kalau kita ini aja nggak mungkin, mabrur itu pasti banyak hadiahnya dari Allah. Makanya gelarnya sampai mabrur. Tajirun mabrurun itu bersama para nabi, ya, bersama para syuhada, bersama siddiqin dan sholihin. Allahu Akbar. Jadi yang dagang ya sekarang kan hampir semua ibu-ibu dagang ya. Jadi jangan gini nih, apa katanya, suka ya sekarang ada istilahnya ya, real picture gitu ya.
Ya, real picture tapi dicari yang paling cakepnya. Sama aja nggak real juga ya. Ya. Nggak apa adanya kan? Ya. Niat dalam hatinya pokoknya gimana nih caranya orang tertarik dan beli. Nah, jangan gitu, Bu. Jangan, Bu. Ya. Niatnya harus apa? Yang beli produkku adalah yang memang mendapatkan manfaat. Ya. Kalau kita cuma ngabisin duit orang doang, janganlah, Bu. Ya, kita juga nggak mau diperlakukan begitu. Ya, jangan tergolong dalam ayat tadi itu. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, tadi itu ya, Masya Allah, bahwa dampak dari kecurangan itu sudah Allah berikan dari di dunia. Ya, dan betapa mulianya para pedagang yang bisa jujur ya. Tajirun mabrurun ya, labelnya sama dengan orang haji dan umroh. Kita selanjutnya masuk ke dalam kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Abror tadi orang yang banyak melakukan kebaikan ya. Lafi illiyin, di dalam kitab yang tinggi. Sesuatu tuh kalau kita sebut tinggi itu misalnya gini, derajat yang tinggi. Posisinya mah tinggi, dia mah posisinya tinggi. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan kemuliaan. Bahkan air aja, mata air, makin tinggi makin gimana? Makin tidak tercemari. Makin rendah, makin dekat dengan pembuangan manusia kan? Ya, makin sangat mungkin tercemari. Jadi kitab-kitab abror, kitab-kitab orang yang melakukan kebaikan terus-menerus itu apa? Lafi illiyin. Ada yang mengatakan setelah langit ketujuh, ada yang mengatakan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kitabnya siapa itu? Ya, kitab tersebut isinya kebaikan semuanya. Kebalikannya dengan yang tadi. Ya, itu adalah kitabnya para malaikat dan orang-orang beriman. Ya, dari jin dan manusia. Ya, dari jin dan manusia. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, sama, enggak ketukar. Ya, marqum ada nomornya, ada rokemnya. Ada. Yashhaduhul muqarrabun. Ya. Yang disaksikan oleh para apa? Muqarrabun. Di dalam surat Al-Waqi'ah ada 3 golongan manusia di akhirat. Golongan yang paling tinggi adalah Al-Muqarrabun. Ya. Tafsir dari Al-Muqarrabun ini dijelaskan di dalam surah Fatir. Apa katanya ini? Siapa ini Muqarrabun ini siapa? Kalau bukan malaikat ya, salah satunya kan golongannya malaikat. Tapi kalau dari golongan manusia dan jin, bagaimana caranya biar bisa jadi Muqarrabun ini? Apa katanya? Sabiqum bil khairati biiznillah. Kerjanya itu ngincer kebaikan. Apalagi nih kebaikan yang bisa dibuat? Ya Allah, apalagi nih kebaikan? Itu cirinya. Sabiq. Ya, kalau orang berlomba-lomba gedein rekening, dia lombanya beramal baik. Ya, sabiqum bil khairati biiznillah. Itu yang enggak pakai hisab. Muqarrabun tuh enggak pakai hisab. Enak banget, Bu. Bebas dari siksa kubur. Wah. Mantap. Ya. Mantap. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu lafi na'im. Lafi na'im itu maksudnya gini. Berada dalam sepenuh-penuhnya nikmat. Gak ada yang gak nikmat. Semuanya nikmat. Pakaiannya nikmat, makanannya nikmat, minumannya nikmat, tempat duduknya nikmat, ya pasangannya nikmat, apalagi pembicaraannya nikmat, Masya Allah nikmat semuanya.
dan satu yang membedakan antara dunia, kenikmatan dunia dan akhirat apa? Di akhirat itu selama-lamanya. Di dunia ya. Kadang orang baru selesai bangun rumahnya. Rumah yang diimpi-impikan 25 tahun. Diperjuangkan, jadi rumahnya meninggal. Ya. Itu enggak terjadi di akhirat. Ya. Kenikmatan akhirat itu selama-lamanya. Muqarrab. Dikatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Wajah mereka itu memancarkan betapa nikmat yang mereka rasakan. Ibu-ibu yang udah pada punya anak banyak lah ya, yang lahirin normal. Waktu ngelahirin kan susah lah buat senyum ya. Udah keluar anaknya masih sakit kan Bu? Masih sakit lah. Tapi ngeliat anaknya senyum gak Bu? Senyum. Senyum apa Bu? Bahagia rasanya atas anugerah Allah. Ya apalah lagi nanti di surga. Natratan na'im, berseri-seri wajahnya menunjukkan nikmat yang ada padanya. Ya, Masya Allah. Yusqawna min rahiqin mahtum, khitamuhu misk. Ya, diberi minum dari apa? Dari khamar yang suci, bukan kayak khamar di dunia. Khamarnya suci. Bahkan katanya ini lebih istimewa daripada yang disebutkan dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad ada disebutkan 4 sungai di dalam surga. Salah satu sungainya itu sungai yang isinya khamar. Itu aja udah nikmat kan? Nikmat. Ada sungai isinya susu, ada sungai isinya madu, ada sungai isinya khamar. Tapi ini katanya lebih mulia. Kenapa? Karena kalau itu kan ngablak gitu ya. Ya. Tapi kalau ini katanya tutupnya aja wangi, khitamuhu misk. Ya, tutupnya aja sudah mengeluarkan aroma yang luar biasa. Masya Allah. Dan hanya dibuka oleh para pemiliknya. Masya Allah. Khitamuhu misk. Baru ayatnya mengatakan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kira-kira Allah bilang begini nih, buat yang kayak Gono tuh lomba-lombanya gitu. Ya. Kalau di dunia nih kita lomba nih, misalnya ada siapa nih? Ya dia punya kenikmatan dunia yang banyak. Kita lomba nih sama dia. Belum tentu ada takdirnya. Seberapapun kamu mengeluarkan upayamu. Ya. Maka kata Allah, bukan buat yang begitu berlomba-lombanya, tapi buat sesuatu yang pasti. Kalau kamu perjuangkan, pasti Allah kasih. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Buat yang begitu tuh berlomba-lombanya. Gitu ya. Ya. Buat yang begitu berlomba-lombanya, ya, kebahagiaan yang abadi. Dan salah satu kebahagiaan yang sangat-sangat bahagia itu adalah kalau kita kan kalau punya nikmat di sini gimana? Misalnya dikatakan gini, likulli nikmatin hasud. Segala nikmat itu ada orang yang iri. Jadi orang yang makin banyak nikmatnya di dunia ini makin nggak aman. Bener gak? Ya, seringan-ringannya ain. Kalau nggak pengen dicelakain orang atau diapain lah gitu ya. Ya. Jabatan dia dijatuhin apa segala macam, difitnah gitu ya. Pokoknya kalau orang makin banyak nikmatnya makin banyak yang iri. Berbeda dengan di surga. Kenapa? Karena ketika masuk surga Allah cabut gitu di dalam hati. Yang masuk surga orang beriman apa kafir, Bu? Orang beriman. Katanya pas masuk surga dicabut ghillun. Apa tuh ghillun? Iri dari hati-hati mereka. Artinya apa, Bu? Orang beriman juga punya iri di dunia. Pas kena mata air surga itu, hatinya bersih. Ghillunnya Allah cabut. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ghillun. Ya. Makanya
lagi-lagi Allah ingatkan, gak usahlah terlalu menginginkan kenikmatan dunia yang berlimpah gitu ya. Itu kan nggak boleh, bukan. Ya, tapi boleh sama disuruh kan lain ya Bu. Kalau ini kan disuruh, ya kan? Kemudian wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Mungkin kita pernah mendengar kata kebun, dan di surga juga ada kebun. Kita mendengar kata sutra, di surga juga ada sutra. Kita mendengar kata bidadari yang bermata jeli, yang katanya betisnya aja tuh cahayanya bersinar. Masya Allah. Kayak apa deh tuh ya cakepnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tulangnya katanya tuh ya. Tulangnya itu bukan kulit ya, Masya Allah. Saking kan glowingnya gitu. Ya. Apalagi? Mata air, apalagi? Susu, apalagi? Tapi ketahuilah itu cuman al-asma, cuman sebutannya doang yang sama. It's very very different. Ya. Ini sungguh-sungguh sangat berbeda. Surga itu sungguh-sungguh sangat berbeda. Itu cuman namanya doang yang sama. Namanya doang. Surga itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbayangkan pun enggak. Itulah balasannya. Maka ya tadi saya ini ya, terhentak hati saya mendengar perkataan seorang syekh. Beliau mengatakan harusnya kita tuh sering banget gitu ngomongin surga gitu. Jadi kerinduan kita terhadap surga tuh memuncak gitu. Jadi kita nggak takut nggak dapet dunia, kehilangan dunia gitu. Kita jarang banget ngomongin surga, yang kita omongin dunia terus. Jadi seolah-olah kalau kita nggak dapet dunia atau luput dunia dari kita tuh kayak udah bernasib malang gitu. Padahal kan enggak. Orang kesabaran aja berbalas surga, ya kan? Harusnya kan nggak ada kemalangan ya. Maka penting memang bukan mengiming-iming, ini janji Allah. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar, pasti. Nggak ada yang lebih benar janjinya, lebih tepat janjinya lebih daripada Allah, nggak ada. Orang yang paling baik masih dia pernah lupa akan janjinya sama kita. Allah tuh ya. Jadi katanya, kenapa para sahabat tuh misalnya gini, waktu awal-awal di Madinah, waktu itu Utsman udah kaya. Waktu itu orang-orang beriman gak dapat air karena sumurnya punya Yahudi. Ya. Begitu melihat kesusahan orang kaum muslimin, Nabi itu menawarkan apa? Menawarkan surga kan? Siapa nih yang mau bantuin? Siapa nih yang mau bayarin? Kan sehari Yahudi, sehari orang beriman gitu, kaum muslimin gitu ya. Kenapa Utsman tuh nggak pakai mikir? Kenapa? Karena surga itu udah kayak udah tadi kalau kita dapat kata mahjub ya. Tadi orang-orang yang banyak berbuat dosa itu mahjub, nggak bisa lihat Allah. Padahal itu adalah kenikmatan yang paling nikmat. Nah, sebaliknya maksudnya orang yang imannya bagus sekalipun masih ghaib, tapi buat dia udah real gitu loh. Makin kita bisa membuat sesuatu tuh real, makin bagus iman kita. Makin kita mikirnya apa? Akhirat. Akhirnya Utsman membeli sumur tersebut. Ya. Membebaskan kesusahan kaum muslimin. Kenapa para sahabat bisa banget begitu menginfakkan hartanya? Kenapa? Karena mereka seolah-olah surga tuh bukan seolah-olah udah kelihatan gitu. Ya. Begitu ada genderang jihad, sampai Hanzalah aja nggak sempat mandi junub.
Saking apa? Saking Masya Allah. Ya, menggambarkan bagaimana suratul istijabahnya mereka tuh terhadap panggilan-panggilan perintah Allah. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena surga itu, karena akhirat itu seperti udah nggak ada penghalangnya lagi dalam pandangan mereka. Itu yang membuat kualitas keimanan mereka luar biasa. Kita pahami lagi ya, rukun iman itu kan 6. Allah, malaikat, kitab, rasul. Hari akhir. Seberapa sih kita menganggap ini benar-benar akan terjadi? Ya. Masya Allah. Kemudian dikatakan di sini apa? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, di innal abrara lafi na'im tadi itu disebutkan nanti katanya orang-orang akan bisa melihat mereka, orang-orang yang abror ini seperti manusia melihat bintang, saking cahaya mereka di dalamnya. Ya, dan di situ katanya ada Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ya, ini ada hadis yang tadi kalau kita mau jadi muqarrabun ya. Orang mukmin, siapa saja yang memberi minuman kepada seorang mukmin karena kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman kelak pada hari kiamat dari khamr yang murni. Tadi ya yang saya katakan bahwa hidup di akhirat adalah apa? Sesuai masa kerja kita di dunia. Kalau kita banyak ngasih orang minum, ya, gali sumur, buat di mana yang nggak ada sumur, ya, bantu orang susah, maka kita pun akan diberi tempat yang mulia, yang tentunya berkali-kali lipat lebih mulia daripada yang kita lakukan. Tapi judulnya itu semua adalah apa ya istilahnya? Maksudnya gambarannya itu ya apa yang kita lakukan sekarang gitu, ya. Apa yang kita lakukan. Maka kemudian barang siapa yang memberi makan seorang mukmin karena kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Barang siapa yang memberi pakaian seorang mukmin yang tidak punya pakaian, maka Allah akan memberinya pakaian dari surga. Ya, itulah sebabnya kita juga dalam beramal apa? Harus menambah ilmu kita, amalan mana yang padat nilainya. Ya. Soalnya kalau lagi belajar begini, ya, baca Quran itu kan bagus. Tapi kalau lagi belajar begini terus baca Quran, beda ya. Bahwa nilai belajar itu sudah terkandung di dalam membaca Al-Quran. Ya. Oke. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Setelah satu golongan, kemudian golongan berikutnya. Nah ini bagian terakhir ini menceritakan bagaimana orang kafir terhadap orang mukmin waktu di dunia sekarang berarti sekarang, dan nanti bagaimana orang kafir atau bagaimana orang beriman terhadap orang kafir pas di akhirat. Ya, lagi-lagi Quran mau menyampaikan kepada kita, begitu perbuatanmu, begitulah nanti panenmu. Ya, saya ulangin lagi. Lagi-lagi Al-Quran mau menyampaikan kepada kita, begitu perbuatanmu, begitulah panenmu. Jadi ada orang-orang, ini di sini dikatakan ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tadi dari kalangan dari tiga golongan itu. Dari tiga golongan itu, kafir, munafik, sama fasik. Itu disebutnya ajramu, berbuat dosa. Itu waktu di dunia ngapain terhadap orang-orang beriman? Yadhakun, ngetawain. Dia udah ke masjid lagi tuh, masjid mulu kerjaannya tuh dia. Dalam hal ini dikatakan Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu ngetawain Bilal, ngetawain Ammar bin Yasir gitu, ya. Mereka ngetawain, menganggap orang-orang tersebut bodoh. Ya. Di Al-Baqarah dikatakan apa? Ala innahum humus sufaha.
Sebenarnya yang bodoh itu mereka. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka enggak tahu. Ya, yadhakun, waktu di dunia ngetawain. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ini parah lagi ya. Kalau lewat, apakah mereka yang lewat ataukah orang beriman yang lewat apa? Mereka main mata. Main mata tuh ada, Bu. Yataghamazun. Ya, kalau sekarang mah suka orang baik dikelecehin, digoreng. Beritanya belum tentu benar tapi goreng aja dulu pokoknya goreng dulu. Belakangan itu mah ya, persidangan belakangan. Bener? Harusnya kan orang kalau belum disidang, belum dinyatakan bersalah, belum boleh dong diberitakan, diekspos sembarangan ya. Tapi sekarang pokoknya goreng aja dulu. Perkara nanti disidang ternyata nggak salah mah belakangan. Pokoknya goreng dulu. Apa katanya? Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Terus wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Dan menganggap bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Ya. Bodoh. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Ayat 33 menyindir kita buat apa? Dari perbuatan orang-orang kafir ini, dari perbuatan orang-orang yang berdosa ini, ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berkaca. Jangan suka ngurusin amal orang. Lu ngira dia bodoh, lu yang bodoh. Lu mata-matain mulu dia. Lu kagak beramal jadinya lah, dia beramal. Ya. Apa kata Allah? Wa ma ursilu alaihim hafidin. Emangnya mereka diutus buat ngejagain mereka? Emang tuh orang kafir itu dikasih hidup emang buat ngawasin orang beriman? Nah, maka ya di dalam juz 1 2 kali diulang. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Umat yang dulu tuh udah lewat. Buat mereka amal mereka. Buat kamu amal kamu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Jangan suka ngurusin amal orang. Ya, kamu bukan raqib atid. Oke? Kita aja punya raqib atid sendiri kan? Wa ma ursilu alaihim hafidin. Mereka tidak diutus untuk menjadi penjaga. Nah, baru pada di akhirat kebalikannya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Datanglah hari di mana orang beriman mentertawakan orang kafir. Gantian. Lu dulu kagak percaya gue bilangin. Lu dulu ngatain gue. Gitu ya. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Ya. Mereka duduk di tempat-tempat yang nyaman banget dan melihat. Hal suwibal kuffaru makanu ya'malun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya. Masya Allah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita ya, setelah pemahaman yang begitu indah pagi menjelang siang ini telah Masya Allah. Allah cubit-cubit kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang waspada terhadap diri kita. Udah. Pas 10.30.